masuk ke pembelajaran 3, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita langsung saja. Apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Coba ingat-ingat. Nih, coba kalian perhatikan gambar. Dari gambar ini, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian lihat? Di sini ada makhluk hidup ayam. Ada juga ini manusia, kan? Apa ciri-ciri yang kalian lihat dari gambar ini? Lalu, coba dari gambar ini tentukan ciri makhluk hidup berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan, lalu isi pada tabel di bawah. Coba ada yang sudah menemukan? Coba kita lihat yang pertama. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Kita lihat dia lagi menyiram tanaman. Nah, mengapa dia menyiram tanaman? Itu karena tanaman butuh air. Jadi dari kegiatan itu kita tahu dari ibu menyiram tanaman dapat salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuhan memerlukan air. Ini karena tanaman ini perlu disiram. Jadi tumbuhan memerlukan air. Oke, kita sudah dapat yang pertama. Apa lagi? Coba kalian perhatikan. Nih, ayamnya lagi ngapain? Terus ini anak yang di sini dia lagi ngapain? Lagi ngasih makan ayam. Dan ayam ini beserta anaknya dimakan. Jadi dari kegiatan pada gambar, yaitu ayah dan anak perempuan memberi makan ayam, kita dapat ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, bahwa makhluk hidup memerlukan makanan. Gitu. Dapat 2 ya. Lalu apa lagi? Coba kita lihat. Nih, ada telur. Apa yang dibuktikan dari ayam yang bertelur ini? Dari ayam yang bertelur, kita dapat ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Apa? Ayo, coba pikir-pikir. Iya, benar. Ciri yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Kan dengan bertelur, ayam ini punya anak. Jadi ayam ini bisa semakin karena berkembang biak. Lalu apa lagi? Masih ada 3 lagi yang harus kita penuhi ya. Kita lihat. Ini ada anak ayam. Tadi kan ada telur. Lalu ada anak ayam. Ada induk ayam. Apa yang bisa kalian simpulkan dari situ? Ciri-ciri makhluk hidup apa itu? Ada telur, ada anak ayam, ada induk ayam. Coba kita tulis dulu kegiatannya ya. Ada telur, anak ayam, dan induk ayam. Berarti ciri-ciri makhluk hidup itu dia mengalami pertumbuhan. Ya kan, dari awalnya telur, menetas, jadi anak ayam, lalu bertumbuh sampai jadi induk ayam. Gitu. Jadi makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Apalagi? Ada 2 lagi yang harus kita ini. Kalau kita lihat semua makhluk hidup ini, manusia, ini ayahnya, anaknya, ibunya, dan hewan-hewan ini, mereka pasti bisa hidup karena bernapas. Makhluk hidup bernapas. Itu ya, kalau mereka nggak bernapas, berarti bukan makhluk hidup, tapi makhluk mati. Karena dia udah nggak bernapas lagi, berarti dia mati. Jadi kan makhluk hidup dia butuh napas. Itu adalah ciri-ciri yang kelima. Ciri-ciri yang keenam, selain bernapas, manusia dan hewan ini bergerak kan? Makanya ibu bisa nyiram tanaman, ayam-ayam ini bisa berlari. Berarti ciri makhluk hidup yang keenam adalah makhluk hidup bergerak. Oke, terima kasih sudah mengamati gambar. Kita lanjut ke kegiatan kedua. Setelah kita mengamati, kita berlatih. Nih, ada gambar lagi. Ada 2 gambar, dimana ada
satu keluarga yang sedang makan di meja makan, lalu ada satu keluarga juga tapi keluarga ayam sedang makan juga. Oke. Nah, dari gambar ini apakah ada persamaan yang kalian lihat? Persamaan apa yang dimiliki oleh keluarga manusia ini dan keluarga ayam ini? Coba pikir-pikir. Dapat? Ayo kita bahas sama-sama. Jadi persamaannya itu kita lihat nih, mereka sama-sama sedang berkumpul dengan keluarga mereka. Ada orang tua berkumpul dengan anak mereka. Ini juga orang tua ayam sedang berkumpul dengan anak mereka. Yang kedua, mereka kan sama-sama bernapas dan bergerak, makanya mereka bisa hidup dan melakukan aktivitas. Jadi itu adalah persamaan yang kedua. Mereka sama-sama merupakan makhluk hidup yang bernapas dan bergerak. Lalu nih, mereka kan sama-sama sedang makan. Mereka makan, ini ada nasi, ada apa nih ikannya? Ayam, ada telur, baru makan sayur juga. Nih ibunya juga ada bawa lauk tambahan ya. Apa ini kurasa? Sup? Ya begitulah. Lalu ini juga ayamnya sedang makan bersama dengan anak-anaknya. Oke, dapat nih persamaan dari kedua gambar. Jadi dari persamaan itu apa aja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kamu simpulkan dari persamaan yang sudah kita tuliskan tadi? Ada 3 tadi persamaannya kan. Lalu apa dia ciri-ciri makhluk hidup yang kita dapat? Nih, keluarga tersebut dan ayam memenuhi nih ya, maaf ada salah ketik. Keluarga tersebut dan keluarga ayam memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Ayam bersama dengan anaknya sedang makan. Begitu pula dengan keluarga yang sedang berkumpul di meja makan, sedang makan dan minum. Ini kan ada nasinya, ada minumnya nih. Ini memenuhi ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup harus makan dan minum. Jadi ciri-ciri makhluk hidup dari kegiatan ini adalah makhluk hidup makan dan minum. Lalu selanjutnya, ayam pada gambar juga berawal dari telur, ini telur, lalu menetas menjadi ayam, lalu tumbuh jadi ayam dewasa, ya kan? Nah, dari telur baru jadi anak ayam, baru jadi ayam dewasa. Lalu ini juga keluarga manusia ini kita lihat ada ayahnya, ada ibunya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Jadi dari kedua hal ini kita bisa tahu bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak, ya kan? Mereka bertumbuh karena ini ayamnya dari telur jadi ayam dewasa. Ini juga ada anak-anak, ada orang tua, berarti kan mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh dari anak kecil sampai menjadi orang dewasa. Lalu mereka juga berkembang biak karena ayah dan ibunya punya anak. Ayamnya juga punya anak, punya anak atau bertelur. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Jadi ciri-ciri makhluk yang terpenuhi di sini, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Lalu keluarga manusia ini dan ayam, mereka melakukan aktivitas mereka atau kegiatan mereka. Itu membuktikan bahwa makhluk hidup juga bergerak dan bernapas. Karena kalau mereka nggak bergerak dan nggak bernapas, artinya mereka bukan makhluk hidup, tapi makhluk yang sudah mati. Jadi karena mereka masih makhluk hidup, mereka masih hidup, berarti mereka bisa bergerak dan bernapas. Itu dia ya. Kita lanjut. Udah selesai melakukan latihan. Kita ada nih kegiatan yang seru, bernyanyi. Oke, di sini Miss tidak ikut bernyanyi, nggak apa-apa ya. Cuman dalam audio sini Miss udah masukkan audio yang ada suaranya. Jadi kalian bisa dengar dulu bagaimana lagunya. Lalu nanti Miss putarkan yang tidak ada lagunya, tidak ada suaranya, hanya lagunya. Kalian bisa nyanyi sendiri. Nyanyi apa Miss? Ini
Untuk khusus buat ini tadi kan kita ada bahas banyak hal tentang ayam kan, jadi kita khusus nyanyikan lagu tentang ayam. Coba nih kalian dengarkan ya, contohnya dengan Oke. Gimana? Sudah hafal lagunya? Kalau masih belum, kalian bisa memutar ulang video ini ya. Jadi kita lanjut sekarang ke yang tanpa vokal. Jadi hanya ada instrumen lagunya saja. Kalian coba bernyanyi dengan instrumen ini ya, dengan lagu Anak Ayam. Oke. Kita mulai lagunya.
liriknya? Ayo, siapa yang tadi sudah hafal liriknya? Atau siapa yang hanya dengar musiknya aja? Tapi seru kan lagunya? Oke, kalian kan sudah nyanyi. Jadi selanjutnya itu ada yang harus kalian coba. Apa itu? Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Di pembelajaran sebelumnya sebenarnya sudah dipelajari di sekolah kalian masing-masing atau dengan guru kalian masing-masing. Tapi memang dalam video pembelajaran ini, videonya belum saya buat, mungkin bisa menyusul ya. Jadi mengenai panjang pendek bunyi itu selalu ada dalam setiap lagu, termasuk dalam lagu Anak Ayam yang barusan kalian nyanyikan. Jadi apa hubungannya? Di sini kita harus buat kesimpulan. Apa kesimpulannya tentang lagu Anak Ayam tadi dengan panjang pendek bunyi? Berarti lagu Anak Ayam tadi juga punya panjang pendek bunyi, ya kan? Pasti kalian tadi nyanyi, ada yang bunyinya kalian nyanyikan panjang, ada yang pendek kan? Coba kita ulangi lagi lagu Anak Ayam. Nih, Miss berikan liriknya ya. Siapa tahu tadi ada yang liriknya belum kalian hafal. Oke, dari lirik ini kita buat di mana dia yang bunyinya panjang, di mana yang bunyinya pendek. Nih, kalau kita buat tanda kayak gini, ini artinya bunyinya pendek ya. Kalau yang gini bunyinya panjang. Nih, coba sambil nyanyi. Teko 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 tek. Di sini panjang. Anak ayam turun berkotek. Nah, di sini panjang. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Nyanyi yuk. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Nih sepanjang. Oke, nah dari tadi yang udah kalian nyanyikan kan sudah nampak kan mana yang nadanya pendek, mana yang nadanya panjang. Nah dari lagu tadi hanya di ujung-ujung yang nadanya panjang, yang di awal dia pendek. Oke, coba kita nyanyi lagi. Nyanyi lagu yang ini agak maklum ya kalau suara Miss agak jelek. Bukan agak jelek, mungkin sangat jelek. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada kalian yang pandai nyanyi, kalian bisa nyanyi sendiri. Oke, kita lanjut ya. Teko teko tek, teko teko tek, kotek. Ini panjang. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2. Macet-macet bisanya. Agak maklum ya. Kita lanjut. Mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggallah induknya. Oke, tadi saya buat panjang pendek bunyi nada dalam lagu Anak Ayam ini. Agak maklum kalau lagunya tidak enak saat Miss nyanyi. Salah satu kelemahan Miss adalah Miss tidak pandai nyanyi. Jadi kita lewatkan saja ya. Sesi Ayo Mencoba selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya, latihan. Latihan apa ini? Ini kan kalau ayam bertelur, jadi kan kita bahas ayam kan, dia berkembang biak menghasilkan telur. Kalau satu ayam dengan ayam lainnya kan kalau bertelur jumlahnya tidak selalu sama kan. Jadi dalam tabel ini ada beberapa peternakan, dia menghasilkan banyak berbeda. Loh Miss, kok jumlahnya banyak kali Miss, sampai 1000? Kalau dia peternakan, satu peternakan itu tidak hanya punya satu ayam.
Dia satu peternakan mau punya puluhan atau ratusan ayam atau bahkan lebih, tergantung besar peternakan itu gitu. Jadi yang kita bahas ini hasil dari satu peternakan atau banyak ayam. Kan nggak mungkin kan satu ayam menghasilkan 3000 butir telur per bulan. Wah, berarti ini jadi nggak gitu ya. Dia per peternakan. Nah, ini kan berlatih. Apa yang harus kita latihkan di sini dari tabel ini? Coba kamu sebutkan, coba kalian manalah dari sini yang merupakan jumlah telur yang dihasilkan per bulan paling banyak. Mana? Ayo. 1000 butir, 100 butir, 3500 butir, ini 2000 butir, ini 2500. Yang mana yang paling? Sih? Nih, benar sekali. Jadi yang paling banyak itu adalah 3500 butir, yaitu peternakan C. Oke, dapat paling banyak. Yang mana paling sedikit? Sekarang yang paling sedikit. Yang mana dia? Ini 2000, 3100. Nih, 1500 butir telur. Ini adalah yang paling sedikit. Berarti yang paling sedikit itu adalah peternakan B. Jadi, dapat yang paling banyak. Mana yang paling sedikit banyak? Yang paling sedikit yang mana? Sekarang kalau misalnya kalian urutkan dia dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Dari sini ada 5 peternakan ya. Tadi kan sudah dapat yang paling sedikit itu peternakan B. Berarti kita mulai dari peternakan B, 1500 butir telur. Setelah itu yang mana? Nih, 2000 kan? Berarti yang kedua adalah peternakan D. Setelah 2000 yang mana? Nih, peternakan E, 2500 butir telur. Setelah itu, setelah 2500 yang mana? Nih, 3000 butir telur atau peternakan A. Yang terakhir yang paling banyak nih, tadi setelah 3000 butir adalah 3500 butir peternakan C. Jadi udah dapat kita urutannya ya. Urutan peternakan yang menghasilkan telur yang sedikit ke yang paling banyak. Oke, udah ya. Udah selesai berlatih. Mudah kan? Simple aja. Nih, lanjut. Masih ingat gimana cara baca bilangan? Jadi ini di bilangan 3, lebih tepatnya 3 bilangan. Lalu Miss kasih 3 pilihan. Coba kamu hubungkan yang mana lah ini bacanya. Tarik panah ya. Misalnya ini apakah bacanya ini 1000? Atau apakah bacanya 1250? Atau apakah membacanya ini 2500? Yang mana jawabannya? Nih. Ayo, siapa yang benar, siapa yang salah? Kalau yang ini 1250, kamu hubungkan, tarik garisnya. Oke. Jadi ini bacanya adalah 1150. Udah selesai satu. Kamu baca bilangan ini. Ini gimana bacanya? Apakah ini 2500 atau 1000? Ini jelas ya, 1000. Berarti kita tarik garisnya, kita hubungkan. Oke, selesai. Berarti ini yang sisa. Berarti jelas jawabannya ini. Bener kan? Ini jawabannya antaranya adalah 2500. Kita hubungkan. Oke, selesai. Kamu sudah pandai cara baca bilangan yang dia ribuan. 1350, ini 1500. Latihan berikutnya itu aturan nilai tempat. Aturan 4. Jadi angka-angka tadi yang sudah kita baca itu ada aturan nilai tempatnya. Misalnya gini, angka 1250 gitu bacanya kan, 1250. Jadi tempat-tempat ini, tempat di 0, di 5, di 2, di 1 itu ada nilainya. Misalnya dari yang paling ujung, dari yang nilai yang paling kanan itu adalah satuan. Berarti ini satuannya 0. Itulah makanya kalau kita menghitung dimulai dari satuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dia satuan. Lalu satuan ada puluhan. Itulah makanya kalau ini coba tutup angka 1 dan 2. Kita kan baca ini dua angka ini 50. Ya kan? Berarti ini adalah puluhan. Oke, selanjutnya coba tutup angka 1. Gimana cara bacanya ini?
Kalau angka satunya nggak ada, berarti ini kan dibaca 250. Berarti angka 2 ini adalah nilai ratusan. Yang terakhir setelah ratusan adalah ribuan, karena kita bacanya ini 1250. Inilah maksud aturan nilai tempat itu. Jadi masing-masing tempat dibilang itu nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Dan kita melihat nilai bilangan itu selalu mulai dari yang paling kanan ya. Yang paling kanan itu namanya dimulai dari satuan. Itu harus diingat ya, jangan bergerak dari kiri, dari paling kanan. Kita langsung saja kita praktekkan. Ini ada angka, ayo baca sama-sama. Ayo nya, ini kasih tahu ya, 4.750. 4.750. Murid main gak sulit kok. Jadi kita tentukan yang mana dia bukan puluhan satuan. Ingat, kalau kita menentukan tempatnya mulai dari yang paling kanan, berarti satuannya adalah 0. Kita tulis 0. Puluhannya itu ini 5. Tapi kita nggak nulisnya 5, kita 10 gitu, karena puluhan pasti ada 10. Ratusan ini 7, berarti kita nggak nulis 7 aja, tapi 700. Harus ada ratusnya ya, karena di ratusan. Ribuannya ini 4.000. Itu dia, udah tahu ya cara menentukan. Yang kedua, ini yang diketahui, ini kosong, ini angkanya. Yang terakhirnya 8.417. Gimana lah nulis angkanya? Berarti 8, 4, 17, 8, 4, 1, 7 gitu kan. Coba kita baca 8.417. Oke, benar. Kita letakkan posisi ini. Kita mulai dari satuan. Berarti ini 7. Lalu ini satuannya 1. Kita nggak nulisnya 1. Kita juga nggak nulisnya 17. Tapi kita nulisnya 10. Gitu. Jadi nilainya ini bukan 17 ya, tapi 10. Ratusannya itu ini 400. Lalu ini 8. Oke. Nomor 3. Nah, ini unik. Yang diketahui nilai tempatnya. Kita harus tulis dulu angka ini. Tinggal tulis aja 1000. 1000. Dibaca gampang. Ratusan, puluhan, satuannya nggak ada angkanya gini. Berarti ini bacanya hanya 1000. Oke, udah selesai kita membahas tentang aturan nilai tempat. Jadi kalian harus ingat, kalau aturan nilai tempat kita bergerak dari yang paling kanan dengan dimulai dari satuan, puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan, dan selanjutnya gitu dia. Oke, sebenarnya ini saja dalam pembelajaran ketiga, tidak banyak-banyak. Sudah banyak yang kalian pelajari tadi, mulai dari yang diberikan gambar, kalian menentukan ciri-ciri makhluk hidup dari gambar itu, lalu kalian juga bernyanyi tadi kan, lalu menentukan panjang pendek bunyi dari lagu itu. Kalian juga tadi sudah membaca bilangan, ini juga kalian sudah buat aturan nilai tempat. Nah, seperti biasa dalam matematika selalu ada, atau dalam pembelajaran yang umumnya, bukan hanya matematika saja, supaya kamu lebih memahami pembelajaran 3 ini, kalian akan diberikan PR. Jeng. Jangan langsung takut ya, ini PR-nya seru. PR-nya ini kegiatan bersama orang tua kalian. Ngapain Miss sama orang tua Miss? Kok bawa orang tua Miss? Kan gitu. Coba ini dia. Orang tua membantu siswa, atau orang tua membantu kamu menunjukkan perbedaan saat kamu masih bayi sampai dengan saat usia kelas 3 atau sampai sekarang. Jika ada, perlihatkan fotonya, ada tugasmu. Jadi maksudnya kamu tanya mamamu, papamu, atau kamu lihat sendiri
ada nggak fotomu dari kamu bayi, dari kamu kecil sampai sekarang? Pilih beberapa, lebih banyak lebih bagus. Pilih beberapa, lalu kamu tempelkan di buku tugasmu. Lalu di samping foto itu kamu buat keterangannya. Itu waktu kamu umur berapa, atau waktu kamu kelas berapa, waktu kamu lagi ngapain, gitu. Jadi dalam foto itu kamu di sebelahnya kamu buat keterangan atau di bawahnya. Setelah itu kamu jawab pertanyaan ini. Nih, dari fotomu apakah kamu memenuhi ciri-ciri makhluk hidup? Ya, dari foto itu apalah yang membuktikan bahwa kamu di situ di masa-masa itu adalah makhluk hidup, itu maksudnya. Jadi ini jawab dengan jawaban ya atau tidak. Apakah kamu memenuhi ciri-ciri makhluk hidup? Ya atau tidak? Kalau ya, ciri-ciri yang mana itu? Jadi kamu sebutkan. Apakah foto itu menunjukkan bahwa kamu berkembang biak? Siapa tahu ya kan? Apakah dari foto itu menunjukkan bahwa waktu itu kamu sedang bergerak? Mungkin foto itu waktu kamu berenang. Jadi itu membuktikan bahwa kamu memenuhi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup bergerak. Itu misalnya, itu contoh ya. Itu. Jadi tidak sulit, sebenarnya seru. Jadi nanti kamu bisa nunjukin ke teman-temanmu, ini fotoku waktu aku kecil, aku lagi begini, dan kamu juga tahu gimana foto kawan waktu kecil. Sebenarnya seru ya. Siapa tahu ada temanmu yang dari kecil sudah cantik atau yang dari kecil sudah ganteng, tampan. Jadi kalian bisa sambil mengetahui bagaimana teman kalian dulu. Ya, oke. Begini saja, sampai sini saja dia pembelajaran 3. Terima kasih sudah belajar hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Jadi jangan lupa diingat pembelajaran hari ini. Terus lakukan latihan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.